Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait keturunan Qabil menurut versi ahli kitab, Ibnu Katsir membaca dalam sebuah kitab yang beredar di kalangan ahli kitab yang mereka klaim sebagai kitab Taurat. Allah memberi waktu dan melihat apa yang dilakukan Qabil. Qabil tinggal di kawasan Nud, sebelah timur Aden yang mereka sebut sebagai Qanim. Qabil kemudian memiliki anak bernama Kanuh. Kanuh memiliki anak bernama Andar. Andar memiliki anak bernama Mahawil. Mahawil memiliki anak bernama Matusyail. Matusyail memiliki anak bernama Lami. Lami menikahi dua wanita bernama Ada dan Salah. Ada kemudian melahirkan seorang anak bernama Abal. Abal adalah orang pertama yang tinggal di dalam tenda kubah dan memiliki harta. Ada juga melahirkan anak yang lain bernama Naubal. Naubal adalah orang pertama yang menambuh simbal dan gendang. Salah melahirkan anak lelaki bernama Taubalkin. Taubalkin adalah orang pertama yang membuat peralatan dari perunggu dan besi, dan seorang anak perempuan bernama Nikma. Disebutkan pula dalam kitab yang sama, Adam menggauli istrinya lalu melahirkan seorang anak lelaki. Hawa memberinya nama Syais dan mengatakan, "Aku memberi nama itu karena aku diberi pengganti Habil yang telah dibunuh Qabil." Syais kemudian melahirkan Anusi. Para ahli kitab juga menyatakan, saat Syais lahir, Adam berusia 130 tahun, dan setelah itu Adam hidup selama 800 tahun. Saat Anusi lahir, Syais berusia 165 tahun, dan setelah itu ia hidup selama 807 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak lelaki dan anak perempuan lain. Anusi kemudian memiliki anak bernama Kainan. Saat itu Anusi berusia 90 tahun, dan setelah itu ia hidup selama 815 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak lelaki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 70 tahun, Kainan memiliki anak bernama Mahlail. Setelah itu ia hidup selama 840 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak lelaki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 65 tahun, Mahlail memiliki anak bernama Yarid. Dan setelah itu ia hidup selama 830 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak lelaki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 162 tahun, Yarid memiliki anak bernama Kanuh, dan setelah itu ia hidup selama 800 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak lelaki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 65 tahun, Kanuh memiliki anak bernama Mutasyalah, dan setelah itu ia hidup selama 800 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak lelaki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 65 tahun, Mutasyalah memiliki anak bernama Lami, dan setelah itu ia hidup selama 788 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak lelaki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 182 tahun, Lamik memiliki anak bernama Nuh, dan setelah itu ia hidup selama 595 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak lelaki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 500 tahun, Nuh memiliki sejumlah anak bernama Sam, Ham, dan Yafis. Demikian dijelaskan dalam kitab mereka secara gamblang. Terkait kebenaran apakah penjelasan sejarah ini turun dari langit, masih perlu dikaji lebih jauh. Seperti yang disampaikan sejumlah ulama yang memberikan kritikan tajam terkait sejarah tersebut. Yang jelas, penjelasan seperti ini diselipkan dalam kitab mereka sebagai tambahan dan penafsiran. Banyak sekali terdapat kekeliruan di sana, seperti yang akan kami sebutkan di bagiannya masing-masing, insya Allah. Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan dalam kitab At-Tarikh dari sebagian ulama, Hawa melahirkan 40 anak dalam 20 kali kehamilan. Demikian yang disampaikan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq menyebutkan semua nama anak-anak Adam tersebut. Menurut sumber lain, Hawa melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kelahiran dua anak sepasang lelaki dan perempuan. Yang paling tua, Qabil dan saudarinya, Qalima. Dan yang terakhir, Abdul Mughis dan saudarinya Ummul Mughis. Setelah itu, populasi manusia menyebar di berbagai belahan bumi dan berkembang biak. Seperti yang disampaikan Allah, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu,
yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan lelaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Para ahli sejarah menyebutkan, Adam sebelum meninggal dunia sempat melihat 400.000 keturunannya atau anak-anak dan cucu-cucunya. Dan firman-Nya, Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu atau Adam, dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah. Rob mereka seraya berkata, "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." Quran Surah Al-A'raf ayat 189. Ayat ini lebih dulu menyebut Adam, setelah itu menyebut jenis, sama seperti firman Allah, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-13. Dan firman-Nya, "Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala." Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Seperti diketahui, alat-alat pelempar setan bukanlah bintang-bintang langit itu sendiri, tapi salah satu bagian dari jenisnya. Terkait hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abdus Samad bercerita kepada kami, Umar bin Ibrahim bercerita kepada kami, Qatadah bercerita kepada kami, dari Hasan, dari Samurah, dari Nabi SAW beliau bersabda, saat Hawa melahirkan anak, iblis datang mengelilinginya. Anak yang dilahirkan Hawa biasanya tidak hidup. Lalu iblis berkata, "Berilah dia nama Abdul Haris, dia pasti hidup." Hawa kemudian memberi nama anaknya Abdul Haris, dan anaknya hidup. Itu berasal dari bisikan dan perintah setan. Seperti itu juga yang diriwayatkan At-Tirmizi, Ibnu Jarir, Abu Hatim, dan Ibnu Mardawai dalam kitab tafsir mereka masing-masing saat menafsirkan ayat di atas. Juga ditakhrij Hakim dalam Al-Mustadrak. Semuanya berasal dari hadis Abdus Samad bin Abdul Waris dengan matan yang sama. Hakim mengatakan sanadnya sahih. Hanya saja Imam Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Kami hanya mengetahuinya dari hadis Umar bin Ibrahim. Sebagian lainnya meriwayatkan hadis ini dari Abdus Samad dengan sanad yang tidak terhubung hingga Nabi SAW. Cacat semacam ini menodai hadis karena diriwayatkan secara mauquf. Sanadnya hanya terhubung sampai sahabat. Inilah yang lebih tepat. Nampaknya kisah di atas bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Juga diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas, dan sepertinya kisah tersebut bersumber dari Ka'ab al-Ahbar dan rekan-rekannya. Hasan al-Basri memiliki penafsiran berbeda untuk ayat-ayat di atas. Andai riwayat Samurah menurutnya marfu, tentu tidak akan beralih pada yang lain. Selain itu, Allah menciptakan Adam dan Hawa tidak lain untuk menjadi asal-usul manusia, mengembangbiakan lelaki dan perempuan dalam jumlah besar. Lalu bagaimana mungkin jika dikatakan bahwa Hawa tidak pernah punya anak hidup seperti disebutkan dalam hadis di atas, itu pun dengan asumsi jika hadis tersebut terjaga? Besar dugaan dan bisa dipastikan keliru jika hadis tersebut sanadnya terhubung hingga Rasulullah atau marfu. Yang benar adalah mauquf atau sanadnya hanya sampai pada sahabat. Adam dan Hawa terlalu bertakwa kepada Allah untuk melakukan hal-hal seperti disebutkan dalam riwayat di atas. Karena Adam adalah ayah manusia, Allah menciptakannya dengan tangannya, meniupkan sebagian ruh ciptaannya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya, mengajarkan nama-nama segala benda padanya, dan menempatkannya di surga. Wallahu a'lam.